Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita galo-galo. Di pagi hari ini pemirsa, di 15 Februari 2024, hari Kamis, cak biasa 9.10 kita ketemu di PAL TV Memang punya kita untuk program Halo Palembang. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri Ngawani, pemirsa yang ada di rumah. Mencak biasa sejam ke depan, Cak Didi ya. Dan juga kemarin 14 Februari 2024 kita sudah menggunakan hak pilih kita. Jangan sampai golput kemarin ya. Betul, dan mungkin yang sudah coblos, mungkin paslonnya kemarin 1, 2 ataupun juga 3 ternyata paslonnya kemarin tidak menang, atau paslonnya juga yang menang, ya itu artinya yang kita coblos laku ke 5 menit untuk 5 tahun. Nah, untuk hari ini pemirsa, kita memastikan integritas pemilu pasca pemilihan legislatif dan juga pilpres. Untuk tema kita hari ini tentunya kita langsung undang Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, ada Bapak Kurniawan SPD. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena di sini juga Cak Didi, Bawaslu Sumsel ini juga dihadapkan dengan tugas yang cukup berat yaitu ya, sama beberapa hari ke depan, bukan cuma kemarin baik, untuk menjaga partisipasi pemilih dan juga memastikan bahwa suara setiap warga negara itu dihargai, dihitung dengan benar. Cak, itu sampai tanggal berapa Pak Age? Kita bakal ngawasi. 35 hari ke depan. 35 hari ke depan. Itu artinya 35 hari ke depan ketok palu bahwa hasil perhitungan suara ya Pak. Iya. Jadi mulai hari ini kan terakhir untuk penghitungan di TPS. Betul. Nah, terus nanti akan di PPK itu ada rekapitulasi di PPK. Terus sehingga rekapitulasi nasional. Oh, oke. Baik. Nah, ini Pak Kurniawan, kalau kita mau flashback lagi waktu pemilihan umum di tahun 2019. Coba kita sedikit banding ke di 2024 ini. Iya, kalau sebenarnya tidak jauh beda ya. Dari angka partisipasi juga di 2019 itu sekitar 80%. Jadi untuk di 2024 ini mungkin di kisaran itu juga. Tapi kalau di luar penyelenggaraan ya, lebih heboh di 2019. Kalau di 2024 ini lebih landai, senyap pemilu ini. Tapi secara proses penyelenggaraan pemilunya itu boleh dikatakan berjalan dengan baik lah. Baik. Iya. Berarti 2024 ini lebih tenang daripada 2019 kemarin ya? Iya, hiruk pikuknya lebih tenang di 2024 ini. Tenangnya itu serangan fajar dah Pak, tapi tapi ada seperti apa Kak? Tenangnya itu seperti apa? Iya, kalau dulu kan suasana ramai itu kan. Kalau hari tenang kemarin sepertinya tidak seperti pemilu. Jadi masyarakat itu tidak terlalu euforianya itu tidak terlalu kan. Tapi ngerasa kemarin itu Pak, di tanggal 14 kemarin kita sama-sama datang ke TPU dan juga kita libur TPS. Lah laju ngeri ya kalau hantu ya. Banyak ngomong ke vibe-nya sejak lebaran kemarin itu. Iya, sepi. Apa itu yang dikategorikan dalam kondisi tenang tadi Pak? Iya, mungkin untuk pemilunya ya. Untuk pemilunya lebih tenang. Iya. Lebih tenang ya Pak ya. Tapi kalau di jalan memang sepi nian Cak Didi. Betul. Tapi di pojok jam 1, jam 2 macet nian. Macet parah. Itu Cak lebaran nian memang vibes-nya Cak itu. Nah, ini Pak Kurniawan, kalau kita lihat beberapa sosial media, ada yang frontal nian ngomong kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Nah, cak mana Bawaslu Sumatera Selatan ini mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran atau dugaan kecurangan dalam pemilihan pasca legislasi dan presiden kemarin? Iya, kalau mulai dari sebelum pemungutan suara ya beberapa yang viral itu sudah kita tindak lanjuti. Misalnya terkait dengan kepala desa waktu itu. Ada juga sekda yang di Oki itu sudah kita lakukan tindakan
termasuk ada pembagian sembako, itu yang sudah kita tindak lanjuti juga. Jadi yang viral-viral itu pasti kita proses cepat ya di Bawaslu. Terkait yang pemungutan suara kemarin, itu ada beberapa yang viral di 4 Lawang misalnya, ternyata itu hoax. Ya. Tapi sudah ditindaklanjuti, Sudah kita memerintahkan Bawaslu 4 Lawang itu untuk turun langsung ke sana. Jadi beda yang disampaikan itu dengan kondisi di TPS itu. Ya memang nggak ada masalah sebenarnya di TPS itu kan, tapi beda pemahaman. Memang kota itu belum dibuka. Iya, kota itu memang masih berisi dan belum dibuka. Ya. Nah, video itu kan di suasana itu. Jadi bukan setelah TPS dibuka sudah ada surat suaranya, bukan. Termasuk juga yang di Gandus, ada ibu-ibu yang ngumumkan itu. Malam tadi kita sudah koordinasi dengan KPU untuk tindak lanjutnya ya. Ya, karena memang tidak ada surat suaranya. Jadi memang tidak bisa memilih khusus yang DPRD kota. Ya. Nah, kalau kita sebagai Bawaslu ini Pak Kurniawan, ketika kita ke TPS, misalnya kemarin TPS 21, 22, TPS di mana-mana daerah di Palembang, Sumatera Selatan, itu kok agak berbeda-beda ya TPS ya. Karena apakah dana untuk masing-masing TPS itu berbeda-beda atau sama nih Pak? Iya, jadi untuk TPS itu secara nasional ya, ukurannya itu sama, 8 kali 10. 8 kali 10. Iya, anggarannya juga sama. Iya, itu sudah dijelaskan oleh KPU kan, sewa tenda, terus untuk printer, operasional, meja. Semuanya itu sudah disiapkan oleh KPU. Termasuk seragam. Nah, kalau seragam itu bukan KPU. KPU tidak menyediakan itu, cuma penanda identitas ya. Penanda identitas yang disediakan oleh KPU. Bener sih Pak, katanya petugas KPPS tuh SK-nya pacak digadai ke beli Pajero. Beda itu Pak ya. Itu cuma jok-jok Pak. Iya, jok-jok. Pak, ini kalau ngomongin soal Bawaslu Sumsel, Mastike, kalau misalnya pemilu kemarin itu berjalan dengan aman dan juga adil pastinya. Ada uang nggak sih yang memang ditempatkan di setiap TPS dari Bawaslu? Iya. Jadi Bawaslu itu punya pengawas TPS. Jadi pengawas TPS itu 1 orang di setiap TPS. Jadi di 25.985 TPS itu ada pengawas TPS-nya. Itu untuk mengawasi seluruh proses. Mulai sebelum pemungutan suara hingga berakhirnya pemungutan suara. Itu diawasi oleh pengawas TPS. Itu memastikan bahwa di TPS itu berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan tata cara yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan KPU, itu yang dipastikan. Itu dia Cak Dede. Jadi kalau misalnya kita sudah pindah KK ya, kalau Cak kemarin, tapi masih DPT ya? DPT-nya tempat yang lama itu memang tidak bisa nian Cak Dede itu, karena ada Bawaslu di sana yang ngawasi. Nah, itu dia. Kita bakal panjang lebar lagi pemirsa dengan tema hari ini, memastikan integritas pemilu pasca pemilihan legislatif dan juga Pilpres. Akan hadir kembali bersama Bapak Kurniawan SPD selaku Ketua Bawaslu Sumatera Selatan di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Balik lagi di Halo Palembang pemirsa yang ada di rumah, kita masih ngomongin soal pemilu yang kemarin baru kita selenggarakan dan sekarang masih perhitungan suara ya Pak ya? Iya, masih perhitungan. Itu dia. Oke, Pak Kurniawan, kalau yang
waktu persiapan kita ini kan sudah lamonian untuk ketemu di tanggal 14 Februari kemarin. Nah, kira-kira apa Kak yang sudah kita lakukan bahwa Bawaslu Sumsel cegah dan mengatasi potensi misalnya praktek politik uang dan pelanggaran lainnya di pasca pemilihan umum? Ya, jadi Bawaslu kan ada secara serentak kemarin kita melakukan apel siaga pengawasan yang dilakukan di seluruh kabupaten kota di Sumsel. Nah, itu tujuannya yang pertama untuk program patroli pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran. Salah satunya pencegahan politik uang yang terjadi. Minimal kalau melihat Bawaslu kan agak agak ngeri-ngeri kan. Jadi itu upaya pencegahan yang kita lakukan. Nah, terus kemarin dari apel siaga itu juga kita sekalian penertiban seluruh APK, ngajak Pol PP dan segala sebagainya. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan. Kita optimal posko pengaduan. Jadi ketika ada masalah itu bisa disampaikan ke Bawaslu. Itu upaya yang kita lakukan, dan termasuk menyampaikan himbauan surat baik pada KPU peserta pemilu, itu yang sudah kita lakukan. Kalau politik uang di tahun 2024 ini banyak ada Pak laporan? Aromanya ada. Tapi belum ada laporan? Tapi laporan itu ada beberapa laporan yang disampaikan ke kita ya, terkait tapi itu tidak cukup bukti. Betul. Aromanya ada, mungkin agak lebih besar, jadi unyu ngedem di. Jadilah beli beras. Bukan lagi beras mungkin. Apalah ya. Lapaca ngangsur pertama, ngangsur kedua. Ada ya tapi Bapak ya? Ada. Kemarin itu sempat juga yang memberikan informasi ya. Tapi setelah kita turun ke situ, ternyata sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal amplop-amplop itu yang berserakan di. Nah, kita kan baru 1 kali 24 jam nih Pak. Kemarin sama hari ini sudah ada laporan-laporan dari warga ke Bawaslu. Kalau laporan belum ada, tapi ada temuan-temuan kita ya terkait pemungutan suara kemarin. Ada. Seperti apa Kak? Dan jadi ada di Kota Palembang, terus di Muba sama di Muratara. Apakah ini ditemuin? Kalau di Palembang itu yang TPS di Tangga Buntung, TPS 36 milir itu. Nah, itu memang tidak ada surat suaranya. Kemungkinan akan pemilu lanjutan di sana. 2 TPS. 2 TPS. Iya. Ngapa itu Kak bisa terjadi? Karena surat suaranya tidak ada. Nah, kita ini baru informasi kemungkinan surat suara itu ikut yang dimusnahkan itu, indikasinya di situ. Makanya surat suaranya tidak ada sama sekali untuk yang DPRD kotanya. Jadi di 2 TPS itu kemungkinan ada pemungutan suara lanjutan. Ya, melanjutkan yang kemarin kan. Ya, yang sempat tidak terlaksana di situ. Kiro tadi yang di 36 Ilir Tangga Buntung tadi TPS sambil orgenan tidak kayak. Tidak boleh lagi jadi sekarang orgenan. Tidak boleh lagi. Enggak, video kita tonton tuh itu video lama. Itu di daerah-daerah. Ini Pak Kurniawan, kalau kita sekarang ini kan informasi entah itu yang memang benar atau itu hoax, itu sangat mudah kita dapat di sosial media. Misal sosial media yang ini dengan sosial media misalnya TikTok itu lebih banyak negatifnya. Nah, tanggapan dari kita dari Bawaslu seperti apa? Iya, jadi informasi-informasi yang terkait pemilu yang ada di media sosial, ya tentunya kita telusuri dulu kan. Dan Bawaslu memang punya mekanisme untuk menelusuri. Nah, ketika kita telusuri, terkadang informasi itu memang salah informasinya yang disampaikan itu, yang di 4 Lawang misalnya kan. Kan beredar kemarin sempat ini, tapi sudah dihapus waktu sudah di take down kayaknya informasi itu kan. Apakah itu membantu juga, Kak? Iya, sangat membantu kalau informasi yang
terutama yang diviralkan ya. Betul. Kalau yang diviralkan itu sangat membantu Bawaslu karena informasi itu bisa langsung ke kita terima kan. Oke. Iya. Kalau dari Bawaslu dewe paling takut tuh kecurangan yang cak mano sih Pak yang terjadi di Sumsel ini. Iya, kalau kita Bawaslu ini kan mungkin pemikirannya sama ya dengan Forkopimda ya. Ya kita berharap itu jangan terjadi konflik kan. Iya. Ya Zero lah, alhamdulillah ya tidak ada konflik kan. Ya kalau riak-riak kecil misalnya ada anggota KPPS kena bacok misalnya malam tadi kan. Ada ya Pak? Nah itu ya beda inilah ya soal pribadi mungkin kan. Kalau konflik yang berkaitan dengan pemilu, Oke. alhamdulillah tidak ada. Oh. Karena memang Sumatera Selatan juga zero konflik ya Pak ya, dari dulu. Dari 2019 kemarin memang zero konflik kan. Oke. Iya. Nah, untuk dalam pemilihan umum kita kemarin itu Pak, kita Bawaslu bekerja sama dengan beberapa stakeholder dan lain sebagainya. Iya. Cuman itu Pak. Iya, jadi Bawaslu ini kan memang mandiri ya, tapi tentunya kita butuh pihak lain yang ikut, baik itu perguruan tinggi, dengan media, dengan kepolisian, dengan pemerintah daerah, itu tentunya ada koordinasi kita kan. Itu yang kita lakukan, termasuk dengan Komisi Penyiaran, Komisi Perlindungan Anak, itu juga Kominfo kan, cyber, itu yang kita ada kerjasamanya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di beberapa, tapi untungnya yang kita tonton di sosial media itu bukan Sumatera Selatan, bukan Palembang, yang ada beberapa nomor paslon yang sudah dicoblos setebel ini. Itu emang benar apa Pak? Kalau kita lihat dapat informasi dari provinsi lain. Iya. Ada yang indikasi ya, indikasi tercoblos kan. Betul. Tapi itu kan masuk kategori suara yang tidak sah. Ya. Ya, dianggap rusak itu. Memang ada beberapa yang memang ada. Iya. Iya. Tapi kalau di Sumsel kemarin kayaknya sempat ada juga informasi seperti itu kan. Tapi sudah kita putuskan bahwa itu tidak termasuk suara sah. Oke. Iya, jadi memang dianggap rusak. Ya, siapa tahu kan ada kejadian waktu cetak misalnya kan agak seperti tercoblos misalnya, itu kita anggap suara tidak sah atau suara rusak. Itulah tadi ada tim dari Bawaslu tadi ya Pak ya, di setiap TPS. Nah, Cak Altiara kemarin sama lakinya balak. Gara-gara apa, Cak? Beda paslon. Oh iya. Nah, paslon sekian, bini sekian, itu. Tapi akhirnya berjalan damai. Iya, karena kan demokrasi. Demokrasi, betul. Tapi Pak Kurniawan, kalau ngomong soal Bawaslu kemarin masa tenang agak sedikit ini ya, pening juga sekarang nih kalau media sosial. Memang tenang, nggak katik lagi spanduk, tapi tetap kampanyenya di media sosial. Nah, itu boleh nggak sih Pak sebenarnya? Iya, yang kampanye di media sosial itu ada sekitar 5 apa 7 yang sudah kita dapatkan. Nah, itu lagi proses juga. Ya. Berarti lagi kalau misalnya karena di masa tenang itu kan tidak boleh ada kegiatan baik kampanye maupun yang mengarah kampanye. Kalau tim sesnya Pak yang kampanye? Ya, termasuk tim sesnya juga. Berarti uangnya atau yang nge-share misalnya itu akan kita telusuri kan. Akan kita telusuri, akan kita panggil kan. Apakah yang bersangkutan itu apakah ketidaktahuan atau tidak sengaja misalnya kan. Kan banyak juga yang misalnya lata kan. Iya. Tahu-tahu langsung nge-share ke yang lain. Nah, itu perlu kita pastikan kan. Berarti sudah ada beberapa nama ya Pak yang dicatat ya. Itu apa Pak ininya? Apa namanya? Dicatat nama terus akhirnya diapoi? Diklarifikasi dulu. Oh, diklarifikasi. Ya, kebenarannya kan. Apakah dia memang tidak tahu gitu, tidak tahu atau memang disengaja atau tidak sengaja kan. Itu yang Oke. Nah, kira-kira nih Pak Kurniawan, langkah-langkah konkret apa sih yang direncanakan baik itu KPU Sumsel ataupun juga kita sebagai Bawaslu Sumsel untuk meningkat ke integritas dan transparansi dalam proses pemilihan berikutnya
berdasarkan pengalaman dari pemilihan sebelumnya ini. Iya, jadi yang pasti kita itu kan baik pengawas pemilu maupun KPU pengennya pemilu ini berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baik, prosedur dan tata caranya benar. Nah, itu yang penting kita pastikan, dan itu selalu kita ada pembinaan terhadap jajaran kita di bawah kan. Secara terus-menerus kita sampaikan arahan, himbauan kita kepada jajaran kita yang boleh atau yang tidak boleh itu kan secara terus-menerus kan. Tapi tentu saja ada oknum-oknum juga kan yang di bawah ini ya, yang petugas kami ini yang nakal, yaitu tidak nutup kemungkinan kan. Ya pasti ada lah itu. Tapi ya kita upayakan minimalisir. Minimalisir pelanggaran itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu. Betul. Ya. Aku pernah baca ini juga nih Kak, di sosial media. Apa jadi ini ngomong ke ini tagihan ini bukan? Iya, jangan itu tagihan. Baca tagihan ini Kak. Tapi, nah, seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para kades, lurah dan lain sebagainya. RT juga. RT dan lain sebagainya. Cak mana nih Pak tanggapannya? Ada yang men-tweet ini Sasi kok Ustadz terkena, kami diminta tenang di masa tenang, tapi banyak dan sekaligus bla 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 membuat kebijakan yang membuat hati rakyat Indonesia malah tidak merasa tenang. Apakah ini namanya cawe-cawe? Terus juga apakah ini yang namanya serangan pajar buat Bawaslu? Nah, seperti tweet itu mungkin Bapak juga baca. Tunjangan atau sogokan dan lain sebagainya. Cuman nih Kak tanggapannya? Iya, memang secara netralitas ya, terutama kepala desa. Nah, itu kita selalu sudah berapa kali kita sampaikan terkait bahwa yang kepala desa, perangkat desa itu harus netral. Iya, kalau ada informasi-informasi yang kurang benar itu silakan saja disampaikan dengan kami kan. Ya, ada beberapa memang yang di Muara ini misalnya itu tapi lebih ke pribadi ya, maksudnya lebih ke keluarganya, ada keluarganya yang nyalek kan. Nah, itu sudah kita proses dan kita tindak lanjuti kan. Ya. Nah, kalau RT ini kan memang secara aturan tegasnya undang-undang tidak ada melarang kan, tapi RT ini kan terikat dengan peraturannya sendiri. Jadi ada aturan yang mengikat bahwa RT ini termasuk bagian penyelenggara publik yang digaji oleh pemerintah, baik APBN maupun APBD. Itu yang larangan itu sebenarnya. Ya, tapi ada saja oknum RT itu yang masih nakal ya. RT yang masih secara diam-diam. Kalau terang-terangan tidak berani mereka pasti. Seperti itu. Cak Altiara kemarin di fotonya Pak coblos demi negara Konoha. Itu tidak boleh Pak. Itu tidak boleh Pak. Tapi masih banyak, ada beberapa kalau di Instagram mungkin sedikit ini ya, tidak agak sedikit takut. Justru di TikTok ini lebih parahnya Pak, nyoblos di video padahal kan itu sudah dilarang. Iya, kalau membawa HP kan boleh. Tapi kalau untuk memvideokan waktu mencoblos itu tidak boleh. Tidak boleh. Iya, kan tidak itu harus dirahasiakan. Iya, namanya kan pemilu itu kan ada rahasia kan. Betul. Nah, rahasianya di situ. Iya, kalau dia divideokan waktu nyoblos siapa itu sudah tidak rahasia lagi. Betul, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Wow, jadi cocok nih Pak jadi sebenarnya nyalek kemarin Kak. Iya. Tapi kurang duit jadi itu dia pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita bakal lanjut lagi ya jadi dia. Setelah yang Siko ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
pagi pemirsa yang ada di rumah di Halo Palembang. Hari ini kita ngebahas tentang pemilu. Nah, ini kalau ngomongin soal DPR RI, DPD, itu ya Pak ya, sama DPRD Kota, DPRD Sumsel, itu suaranya sudah masuk sekarang? Jadi ada beberapa yang masih proses ya. Ada TPS yang sudah selesai malam tadi, mungkin hingga subuh tadi itu sudah selesai. Nah, ada beberapa yang masih berjalan, tapi waktunya hingga pukul 12 siang nanti itu terakhir. Oh, terakhir. Jadi kalau lewat pukul 12 itu sudah tidak boleh lagi kan. Oh, oke. Pantes ini KPPS Galo-Galo nih lagi lembur, Cek Didi. Betul. Iya. Lembur Ngitung 2 suara. kali 24 jam. Betul. Lumayan kan sebagai volunteer untuk membantu menyukseskan itu tadi pemilihan umum. Nah, ini Pak Kurniawan, kalau dari kita jingok gabungan, gabungan dari pasangan 01 dan 03, ini bakal bergabung membuat tim investigasi kecurangan. Apakah sampai saat ini sudah ada laporannya, Kak? Belum. Mungkin nunggu dulu kan, karena ini prosesnya kan masih berjalan penghitungan ini kan. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Nah, itu mungkin masih nunggu itu dulu kan. Baru secara resminya kan belum hasil itu kan, karena ada yang belum selesai. Iya. Itu, jadi masih belum ada laporan lah itu ya, tentang kecurangan itu. Baik. Nah, kalau misalkan kita sekarang ini banyak dapat informasi ini dari sosial media nih Kak Kur ya, ketika ada kecurangan-kecurangan, apakah itu memang nak kita upload dulu di sosial media atau kita langsung ngelapor ke Bawaslu dan lain sebagainya, cuman itu Kak tanggapannya? Iya, kalau kami Bawaslu ini kan yang melapor langsung boleh, atau yang melapor lewat media sosial Bawaslu boleh, di IG dan lain-lain kan, itu boleh. Jadi informasi awal. Iya, bentuknya seperti itu. Boleh kalau jadi ya masyarakat. Boleh, iya. Nah, ini apakah kalau kita banding ke tahun kemarin itu 2019 memang agak gerabak gerubuk, gerasa kerusus, sekarang agak tenang. Nah, tapi ini pasca setelah dari pemilu ini nih Kak Caman, seperti 01, 02, 03 nak buat mereka nak bergabung. Ya, itu kan kecurangan tadi. Hak ya. Ya, soal misalnya banyak ada indikasi-indikasi kecurangan. Betul. Ya, silakan saja sampaikan ke Bawaslu kan. Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran itu ada di Bawaslu kan. Ya, seperti itu. Kalau kita nunggu saja kan. Ya. Pak Kurniawan, kalau dari Bawaslu Dewe, kecurangan yang bisa dibawa ke jalur hukum, itu yang memang kena sanksi, itu kecurangan yang Cak Manobe sih? Iya kan, banyak kan, misalnya termasuk politik uang kemarin kan. Oh, itu juga bisa ke ranah hukum juga? Ada kalau netralitas itu kan ada pidananya juga kan. Iya, misalnya atau manipulasi hasil suara, itu ada sanksi pidananya. Iya. Termasuk masyarakat yang coblos 2 kali, atau yang memberitahukan pilihannya, itu kan ada sanksinya semua. Oh, ada sanksi hukumnya itu ada sanksi hukumnya. Baik. Jadi memang harus hati-hati, apalagi kemarin masa tenang. Ini masa tenang masih beribut. Betul. Sabar Pak, bilang belum 14 Februari. Makanya tadi lah sudah ku posting pagi ini bersama Pak Kurniawan. Pesan Pak Kurniawan tadi, siapapun presidennya kita tetap niru cukup. Benar Pak Kurniawan? Nyari duit tuh lama itu. Iya. Benar. Oke. Itu dia. Tapi Pak, kalau politik uang Dewe memang kan itu kan sudah jadi kayaknya isu setiap tahunnya. Iya. Tapi di Palembang, Sumatera Selatan belum ada yang dikasih sanksi itu. Kalau sejauh ini politik uang itu belum. Belum. Iya. Dulu di 2018 kalau tidak salah di Lahat itu ada. Iya. Ada yang sempat dipidana kan. Iya. Memang modusnya banyak ini.
politik uang ini kan, ada yang modus Kasih sumbangan. sumbangan, ada yang modus ongkos ke TPS. Nah, yang seperti itu kan sulit pembuktiannya secara hukum kan. Tapi ada surat suaronya Pak di dalam tuh. Nah, beda lagi kalau ada surat suaronya. Kalau dia ngasih ongkos untuk ke TPS, ya beda kan. Nah, kalau ada surat suaro atau kartu nama, itu artinya sudah masuk ke ranah ngajak kan. Nah, itu yang bisa ditindaklanjuti. Tapi jarang lah yang yang melapor atau temuan kita yang ada surat amplop yang berisi kartu atau surat suara. Ya. Masyarakat ini apalagi masyarakat Sumatera Selatan kan malas untuk berurusan itu kan. Kalau melapor itu kan harus dipanggil jadi saksi. Nah, itu yang repot kan. Tapi ada juga yang memang bersedia untuk ini kan. Kalau misalnya video HP-nya harus kita pinjam dulu sebagai barang bukti kan. Nah, itu kan repot kan. Ya. HP Siko itulah, nah kita pinjam pula untuk barang bukti. Jadi masyarakat juga caknya males itu Pak ya untuk ngelapor ke ya, karena repot tadi. Iya, itu problemnya di masyarakat kita khususnya di Sumatera Selatan kan. Baik, ya sekali lagi terima kasih nih Pak Kurniawan selaku Ketua Bawaslu Sumatera Selatan. Mungkin himbauannya kepada pemirsa Halo Palembang pagi ini Pak, silakan. Iya, jadi masyarakat Kota Palembang dan masyarakat di Sumatera Selatan ya kita harapkan untuk tetap kondusif ya, tetap kondusif karena ini masih berproses hingga 35 hari ke depan itu baru ada hasil resminya kan dari KPU. Untuk itu kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran terkait rekapitulasi ini, silakan sampaikan kepada Bawaslu atau petugas kami yang ada di tingkat kecamatan, hingga tingkat kecamatan. Saya kira itu kami juga terima kasih atas support dari semua pihak, media tentunya yang sangat membantu kami dalam proses pengawasan pemilu hingga hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Kurniawan karena kita tahu Pak Bawaslu Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan integritas pemilihan pasca pemilihan legislasi dan juga presiden, karena kita tahu lembaga ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dan keberhasilan sistem pemilihan tingkat lokal maupun tingkat nasional. Sekali lagi terima kasih Pak Kurniawan. Kita kembali beraktivitas dan bertugas kembali karena memang masih mengawasi jadi masih terus. Dan juga kita harapkan kepada pemirsa Halo Palembang atau juga masyarakat Kota Palembang tetap tenang, terus juga jangan termakan isu atau juga berita hoax, dan biarkan Bawaslu, biarkan KPU dan lain sebagainya itu bekerja. Dan kita sebagai warga tahu hasilnya nanti siapakah yang nanti akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya. Betul. Ya, terima kasih untuk Halo Palembang pagi ini. Jangan lupa saksikan setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Paldian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.